Ketemu lagi di Petrikor, program di mana kita menyelam dalam makna kata ya. Petrikor nomor 14 sudah, yang 13 kemarin udah agak lama ya kan. Ya, nyari topik Petrikor itu ternyata nggak gampang. Nah, untuk Petrikor 14 ini aku mau apa ya istilahnya, menilik kembali, revisit, basically mengunjungi lagi atau revisi, memperbaiki ya. Dulu aku pernah nulis di blog tentang kata ganti orang pertama di bahasa Indonesia. Jadi ada aku, gue, saya, kita, kami gitu. Tapi dulu aku orang kata ganti orang pertama tunggal, nanti link ada di deskripsi ya. Ya, aku pengen merevisit ini, yang mengunjungi kembali ini dengan apa ya istilahnya, setelah ngerjakan Petrikor yang 13 episode kemarin tuh kan jadi belajar juga, jadi ngerti lebih banyak tentang etimologi, linguistik gitu ya. Jadi akan aku lihat dari kacamata yang lebih quote-unquote akademik gitu ya, dibanding yang dulu waktu aku nulis udah tertarik etimologi tapi masih gaduk-maduk kalau istilah Jawanya ya. Jadi masih cocok-cocokan aja gitu, belum tentu benar. Kalau yang ini insya Allah ya aku trace secara linguistik beneran gitu ya. Oke, dari aku. Aku ini tua ya, jadi 6.000 lebih, 7.000 tahun yang lalu. Ini kata sudah ada ya untuk eh, yang aku tuh ya diriku ya tahu kan ya. Kata ganti orang pertama tunggal ya. Di Proto-Austronesia, Melayu, Proto-Melayu Polinesian juga seperti itu. eh di Proto Melayu Polinesian ada aku, ada bak aku. Bak aku itu kayak penekanan, ya diriku sendiri gitu. Jadi me myself istilahnya ya. Itu ada penekanan. Ini nanti penting ketika kita lihat ke belakang. Di Tagalog sampai sekarang, di Filipina masih ada ako, di Fiji lesap jadi au, Maori, juga di New Zealand au, ahau, jadi variasinya ya dari Proto-Austronesian. Dan dari sumbernya Formosa di utara ada banyak variasi. Nah, ini nanti yang juga terkait sama yang berikutnya, ada aku, aqua, batakua gitu ya. Jadi ini seperti di Proto Melayu Polynesian ada ba aku, ini muncul tambahan vowels atau vokal a gitu, aqua gitu. Nah, karena ini nanti jadi kayak ragam yang kita bisa ngetrace gitu ya. Kalau aku itu kan kesannya apa? Lebih non formal ya. Lebih non formal, lebih menonjolkan keegoan, padahal ya enggak ya. Jadi aku tuh ternyata memang arkaik, arkaik apa? Tua gitu ya. Jadi emang dari zaman dulu nenek moyang kita kalau menyebut dirinya sendiri, kata ganti orang pertama tunggal ya, adalah aku. Jadi belum, tidak mesti itu mencerminkan ego ya. Kalau aku dulu mikirnya sih ego, tapi ternyata enggak. Ternyata aku tuh kata yang sudah lama ada. Nah, variasinya ada banyak sebenarnya. Jadi kayak bak aku, batakwa dari Formosan itu kalau di saudara-saudara kita yang di Indonesia Timur ada beta ya. Beta itu dari Batakwa. Jadi eh, beta sulapare. Saya sudah lapar ini ya. Itu mereka memang punya kecenderungan menyingkat, kayak saya jadi sa, sudah jadi su. Nah, Batakwa itu jadi beta. Jadi dan bak aku, Batakwa itu jadi beta. Di sisi yang lain, di Indonesia Barat, tentunya di Jakarta ya, itu ada gue. Gue itu
dari Batakua juga sebenarnya ya, dari Formosan, lalu lewat Hokkien, lewat Cina Selatan, jadi gua, jadi Batakua, jadi gua. Gua di Hokkien itu artinya saya kan ya, aku. Jadi tapi di bahasa slang, jadi ini gue itu semacam perpaduan antara Melayu pasar, Hokkien dan Betawi gitu ya. Jadi gue gitu. Jadi gue. Sekarang kalau teks jadi GW gitu ya, GW. Gue. Tapi itu aslinya sebenarnya masih sama dengan yang tadi ya, dari aku, aqua, gua, gue. Jadi meskipun tampak beda, aku sama gue kok beda banget, ternyata akarnya sama. Bahkan beta ya, beta itu akarnya sama, proto Austronesia. Ah, memang tampaknya jadi non formal, lebih tidak formal dibanding dengan yang berikut ini. Dibanding dengan kata saya ya. Saya itu eh, kalau yang tadi proto Austronesian, saya itu akarnya proto Indo European. Saya itu dari sahaya. Sahaya itu artinya companion, yang orang yang menyertai gitu ya. Akhirnya jadi punya konotasi pembantu, akhirnya jadi punya konotasi budak ya, hamba sahaya. Jadi ya hamba itu dari situ. Kata saya ini dalam Melayu kuno itu sebenarnya dipakai untuk merendahkan diri di hadapan orang lain dalam struktur feodal ya, dalam struktur kerajaan. Jadi saya jadi terkesan lebih formal itu karena sebenarnya mungkin budaya feodal di kita dulu ya, ada banyak kerajaan gitu. Saya ini satu em, satu nafas dengan apa, kalau di Sunda ada abdi ya, abdi juga kan, sahaya abdi. Abdi dalem di Jawa jadi dalem gitu, jadi dalem saya gitu. Apalagi ya hamba juga, jadi saya itu satu satu keluarga di situ. Jadi dia mencerminkan eh, struktur penstratifikasian sosial. Jadi kalau kita bilang saya itu sebenarnya ya ada bau-bau feodalisme ya. Dibanding dengan aku tadi kan kayak egaliter gitu ya. Aku, gue, beta itu lebih egaliter. Akarnya dari zaman dulu tidak ada kerajaan, eh, pelaut yang tahu kan, kemana-mana kayak Moana gitu ya. Mungkin ada struktur sosial tapi lebih lebih egaliter dibanding saya. Tapi ya nggak apa-apa. Sekarang jadi di dunia modern saat ini di bahasa Indonesia saya terkesan lebih formal dari aku gitu ya. Kalau yang di Jawa ada dalam ada kulo. Ah, kulo itu dari aku juga kan, kula. Jadi aku. Jadi masih satu rumpun yang tadi. Kalau saya itu lebih ke hamba abdi gitu ya, Sunda. Jadi bahwa kita posisinya lebih rendah. Cuman kalau mau ngomong-ngomong soal transendental ya mungkin mungkin ya. Jadi oh hambanya siapa? Hambanya Tuhan misalnya gitu ya. Ya whatever, I do not know about that. Jadi kalau di akarnya sendiri Proto Indo Europeannya seh itu tuh bear atau tuh endure apa ya, menahan gitu ya. Menahan apa ya? Jadi menahan penderitaan ya karena kognitnya atau kata yang berakar yang sama di bahasa Inggris tuh saya itu kognitnya suffer gitu ya. Saya dari saya jadi suffer, penderitaan. Sakit ya, kasihan ya. Jadi ketika kita ya karena saya akhirnya kan konotasinya budak ya, budak tuh menderita gitu ya. Jadi ketika kita memilih pakai kata saya, walaupun sekarang itu kesannya formal, modern, lebih apa cocok untuk digunakan dalam mungkin apa
penulisan-penulisan yang atau percakapan yang lebih formal ternyata akarnya beda dengan yang aku memang. Jadi ya ada bau-bau itu tadi, bau-bau hierarki feodal gitu ya. Nah, yang jamak, sini kita apa namanya, kita ya, aku pakai kata kita. Nah, kita itu berarti ini jamak, namanya jamak inklusif, jamak yang menyertakan semuanya. Kita itu berarti ya saya dan anda, gitu ya. Kita, nah namanya kita ya satunya namanya jamak eksklusif ya, jamak yang ya kami itu berarti saya dan teman-teman saya tapi kamu nggak ikutan gitu ya. Itu jamak eksklusif gitu. Jadi menariknya apa dari kita dan kami? Akarnya itu kita dan kami dan aku itu sama. Proto-Austronesian. Jadi memang nenek moyang kita itu punya eh, apa ya, kata yang eh, menggambarkan bahwa ketika kita bilang kita itu berarti semuanya included, termasuk kalau bilang kami berarti yang diajak bicara tidak termasuk gitu ya, mengexclude, tidak mengikutkan yang diajak bicara gitu. Ada jamak inklusif, jamak eksklusif. Untuk jamak inklusif dan eksklusif ini ternyata tidak apa ya istilahnya, nggak semua bahasa punya ini. Ada beberapa bahasa yang punya, termasuk Proto-Indo-European, termasuk di Australia, Aborigin ya. Tapi kalau yang kayak Sino-Tibetan, Japonika gitu ya, Jepang, Cina, Inggris, Proto-Indo-European nggak punya kata yang kata ganti orang pertama jamak itu kan cuman we. We itu tergantung konteksnya nanti baru baru tahu kalau we-nya itu melibatkan yang diajak bicara atau tidak itu kan tergantung konteks tapi tidak secara eksplisit dapat diketahui dari kata gantinya langsung, ya kan? Jadi we itu kita atau kami. Nah, itu belum tentu kan? Nah, itu ternyata menurut WALS, The World Atlas of Language Structures ya, ini bisa diakses online di wals.info gitu ya. Itu isinya bahasa-bahasa yang ada di dunia ini yang punya inclusive exclusive distinction yang membedakan itu cenderungnya adalah komunitas-komunitas di benua yang di selatan kayak Amerika Latin, Austronesia gitu ya. Jadi ini bukan Amerika Latin yang jajahan Portugis dan Spanyol ya. Ini yang aslinya penduduk Indiannya ya. Indian Meksiko, Indian Amazon gitu ya. Itu bahasa-bahasa itu memiliki eh, inklusif dan eksklusif distinction, pembedaan jamak inklusi dan jamak eksklusi. Intinya dia punya kita dan kaminya gitu ya. Ini kayak mencerminkan bahwa komunitas-komunitas ini, jadi yang Proto-Austronesian itu dari ya ini yang di Asia Tenggara termasuk Madagaskar ini kan masih satu keluarga Proto-Austronesian termasuk yang Aborigin dengan yang ini nggak tahu namanya Proto apa, Proto-Indian yang Amazonian gitu ya. Itu hanya sekitar dua populasi itu dua komunitas yang sifatnya lebih secara innate, secara mungkin apa ya, karena iklim kurang tahu ya, iklim atau lebih sifatnya maritim saya kurang tahu. Itu maritim kuno tapi ya mereka lebih sosial komunal gitu ya. Jadi ternyata nenek moyangnya Indonesia kita bisa tahu dari kata ganti orang pertama jamaknya yang ada inklusif dan eksklusif itu sifatnya lebih sosial komunal dibanding dengan yang
komunitas lain kayak Indo-European gitu. Mereka nggak punya pembeda, jadi lebih tidak komunal gitu ya. Jadi ya menarik ya. Kalau kita apa namanya memilih kata ganti orang pertama yang akan kita gunakan, sekarang jadi mikir-mikir lagi ya. Jadi kita punya perspektif etimologi, kapan saya pakai aku, kapan saya pakai gue ya, slang. Dan tahu bahwa itu nggak sekedar slang, tapi ternyata em, punya akar yang sama dengan aku, punya akar Hokian gitu ya. Kapan kita pakai kita kalau mau menginclude semua orang, dan kapan pakai kami, dan ternyata kita tahu bahwa apa ya, kata ganti orang pertama itu memang menunjukkan identitas bangsa, identitas pengguna bahasanya gitu ya. Oke, itu aja untuk Petrikor kali ini. Sampai jumpa di Petrikor yang selanjutnya. Bye bye.